Siapa yang paling mendekati Presiden Jokowi? Perbandingan Ganjar vs Prabowo. Kita tahu seberapa hebat Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 2 periode ini. Bahkan menjelang masa baktinya usai, Presiden Jokowi semakin gencar mengenjot berbagai program yang tentunya akan menjadi cikal bakal pemimpin selanjutnya. Secara tidak langsung, Presiden Jokowi telah memberikan pesangon untuk diberikan pada sosok yang kiranya akan melanjutkan perjuangannya dalam memimpin negara Indonesia. Mendekati pesta pemilu yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, kini banyak bermunculan kandidat yang digadang-gadang senantiasa akan meneruskan kiprah Jokowi. Di antara banyaknya capres, hanya 3 sosok saja yang namanya mencuat. Mereka tak lain ialah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tiba-tiba saja ilmu cocok logiku meronta, ingin rasanya mengulik persamaan ketiga kontestan ini. Seberapa besar kira-kira persamaan kandidat ini dengan karakter Jokowi? Sebab mayoritas masyarakat Indonesia sangat menambahkan pemimpin yang memiliki tindak tanduk layaknya sang empu negeri. Kalau untuk Anies akan ku skip. Ya mau gimana lagi, wong dirinya terkenal sebagai antitesa Jokowi. Jadi nggak akan ada cocoknya jika dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Ibarat air sama minyak, tidak akan pernah menyatu. Masih tersisa 2 kandidat lainnya, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kurasa aku akan terlebih dahulu mengulik apa saja sih persamaan yang begitu kentara antara Jokowi dan Ganjar. Di sini aku akan banyak memaparkan persamaan antara Jokowi dengan Ganjar. Untuk perihal kelahiran sendiri, sudah pasti keduanya tumbuh dari wilayah yang sama, yakni Jawa Tengah. Presiden Jokowi dengan Ganjar sama-sama berasal dari wong cilik. Sebelum menjadi pejabat, Jokowi adalah seorang tukang kayu yang hidupnya jauh dari kata mewah. Kehidupan tersebut juga pernah dirasakan Ganjar kala dirinya berjualan bensin eceran demi melunasi hutang kedua orang tuanya. Sedari SMP, Ganjar sudah menjadi tulang punggung keluarga. Dari perjuangan hidup Presiden Jokowi dan Ganjar, mereka tak lantah melupakan kenangan masa lalunya. Justru dari histori tersebut dapat dijadikan pedoman hidup supaya sikap kesederhanaan selalu melekat pada diri keduanya. Tak sekedar kesederhanaan saja yang keduanya tonjolkan, melainkan sikap rakyat keduanya sangat begitu nampak di mata rakyat. Dimanapun Presiden Jokowi maupun Ganjar Pranowo belusukan ke tempat warga, pasti selalu ramai dikerubungi masyarakat. Layaknya Jokowi dan Ganjar, bagaikan gula manis yang akan banyak mengundang ketertarikan semut. Atau hanya perumpamaan, Jokowi dan Ganjar juga gencar dalam melindungi serta mengikutsertakan setiap agenda pemerintah dengan melibatkan kaum minoritas. Salah satu contoh melindungi minoritas ala Jokowi yaitu saat mempertahankan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine yang ditentang keberadaannya lantaran beragama Kristen. Dengan tegas, Presiden tetap kukuh untuk melindungi gereja Kampung Duri apapun yang terjadi. Meskipun warga setempat yang mayoritas dihuni oleh kelompok muslimin menentangnya, kejadian itu nampaknya bisa kita petik maknanya sebagai salah satu wujud pengamalan toleransi antar umat beragama. Hal tersebut rupanya juga dilakukan Ganjar kala melibatkan kelompok minoritas seperti difabel, LSM, perwakilan perempuan,
pada agenda pembukaan masa Musrenbang dan RKPD Provinsi Jateng. Akibat perlakuan Ganjar yang menyamakan kaum minoritas, membuat Canggung ini mendapatkan apresiasi dari Bappenas. Tak sampai di situ, Jokowi dan Ganjar dikenal sebagai sosok pejabat demokratis, kalem dan tentunya tidak emosional. Seandainya keduanya dilanda masalah besar, tak akan membuat sahabat solid ini melontarkan kalimat kasar, bahkan terkesan sadis. Tentu Jokowi dan Ganjar akan menyikapi semua masalah dengan kepala dingin. Terlepas dari itu, Jokowi dengan Ganjar salah satu contoh pejabat yang anti dengan paham radikal dan terorisme. Bisa dibuktikan ketika Jokowi membubarkan organisasi FPI dan HTI yang sempat membuat huru-hara di Indonesia. Ganjar pun sama. Ia tak segan akan mencopot jabatan kepala sekolah yang menganut aliran radikalisme. Ganjar juga sempat menolak kepulangan 600 WNI ex-teroris yang ingin pulang ke Indonesia. Mengingat para kelompok ex-teroris ini sudah dengan sengaja membakar paspor WNI-nya. Makanya perlu pertimbangan yang cukup matang sebelum memutuskan. Dan yang terakhir, Jokowi dan Ganjar sama-sama menjalani gelar pejabat dimulai dari bawah, sehingga keduanya sama-sama memahami geliat kehidupan pemerintahan. Seberapa lelahnya bekerja di pemerintahan, tak jarang mereka juga sering mendapatkan cacian karena dinilai melakukan sebuah kesalahan. Ingat ya, pejabat itu juga manusia yang tentunya pernah berbuat salah. Lantas, bagaimana persamaan Jokowi dan Prabowo? Kita akan menutup ukiran tulisan ini dengan plot twist yang akan ngena. Sorry to say, bagi pendukung maupun buzzer RP Prabowo, tak ada maksud untuk menjatuhkan, namun aku hanya bicara tentang fakta. Jika kulihat berdasarkan teropong canggihku, sepak terjang Prabowo ini sangat minim. Mengapa demikian? Ya karena Prabowo belum pernah sama sekali bekerja sebagai kepala daerah, sehingga track record yang terkulik tak begitu banyak dari fakta yang berseliweran. Kehidupan Prabowo sangat jauh dibandingkan dengan Jokowi. Poin plusnya, seorang Prabowo dikenal sebagai sosok nasionalis dan pekerja keras. Tak dipungkiri kalau perihal semacam itu, namun masih banyak poin penting yang dilewatkan Prabowo untuk menjadi RI 1. Banyak sikap Prabowo yang dinilai tumpang tindih dengan karakter bijak seorang Jokowi, seperti halnya sikap demokratis. Sepertinya Prabowo jauh dari sikap itu, sebab Prabowo seorang militer yang terkenal dengan didikan keras. Dan tentunya pengalaman tersebut akan diajarkannya kembali jikalau Prabowo menjadi pemimpin. It's okay lah jika banyak yang senang dengan model kepemimpinan otoriter. Namun perlu diingat, jika tak semua manusia di Indonesia suka dengan gaya kepemimpinan tersebut. Prabowo dikenal sangat jauh dari kata kalem. Justru sosok ini cenderung temperamental dan mudah emosional. Hal itu bisa dilihat saat Prabowo melakukan kampanye presiden pada tahun 2019 di Yogyakarta. Prabowo terlihat menggebrak podium berkali-kali, dan hal tersebut banyak dijadikan meme di medsos. Terlebih bau cendana yang masih kentara semakin membuat bulu kudukku meremang. Apa jadinya jika seorang tentara militer Orde Baru yang terkenal kejam dan tak luput dari peristiwa 1998 menjadi seorang presiden? Apakah peristiwa bakar-membakar tahun Soeharto akan kembali terjadi? Nauzubillah. Tak hanya aroma cendana saja yang masih menempel di tubuh Prabowo, melainkan bau radikalnya juga masih menyengat di hidung.
Ya, pada tahun 2019 lalu, Prabowo sempat menggandeng kaum FPI dan HTI demi melancarkan libido politiknya untuk memenangkan kontestasi presiden. Aduh Yung, di saat Ganjar mati-matian menolak kaum radikal hingga mendapat kutukan, namun rekam jejak Prabowo yang sebegitu menyelewengnya saja tidak pernah dinotis publik. Lagi pula jika Prabowo menjajaki kursi presiden, apakah dirinya sudah sepenuhnya yakin untuk mengurus pemerintahan? Sebab dirinya belum pernah sama sekali bekerja sebagai kepala daerah, sehingga sangat minim ilmu untuk ngomong jutaan umat manusia yang menghuni Indonesia. Lantas, akankah kita tetap memilih model kepemimpinan otoriter, atau lebih suka dengan gaya kepemimpinan merakyat, sederhana, tanpa melibatkan emosi berlebihan layaknya Jokowi? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Kiki Daliu. Bagaimana menurut Anda?